tentu menginginkan kalau yaitu menjadi idaman atau idola. Di satu sisi kekurangannya itu mereka banyak ngayal. Nah, itu kekurangannya. Lebih banyak ngaur dibanding tindakan. Saya kemana pergi gak banyak bicara, karena memang saya orangnya pendiam. Tapi kalau ada yang bertanya, saya jawab. Dan ketika ada yang mau sampaikan, saya jelaskan hal yang penting saja. Makanya untuk menjadi orang terkenal, jangan pernah bermimpi untuk menjadi terkenal. Maksudnya seperti ini. Kalau kita ingin kita dipandang oleh orang lain, pandanglah dia dulu. Kalau kita ingin dicintai oleh orang banyak, cintai mereka dulu. Kalau kita ingin dibayar mahal, gratiskan dulu. Nah, itu maksudnya dalam artian saya dapat dulu belajar waktu saya masuk bisnis di QNet, sistem obat nyamuk. Itu yang pengikat. Maksudnya ketika kita membakar obat nyamuk, ayo mana yang duluan kita bakar? Dia lingkaran. Dari lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Ya. Artinya kita bakar lingkaran besarnya tuh. Atau globalisasi dalam bentuk universal. Ujungnya kan. Nah, kalau kita punya bakat, dunia mayalah yang pertama kali akan tahu dunia. Artinya kita mempopulerkan diri dengan orang lain dulu. Nah itu. Sambil belajar, kita bakar ujung obat nyamuk. Ya kan? Sudah hidup happy. Jangan sampai diketahui oleh orang kampung kita. Gitu. Biarlah orang lain dulu tahu siapa kita. Gitu. Biarlah Amerika tahu dulu. Biarlah Australia tahu. Biarlah Palestina tahu. Israel tahu. Kemudian Pakistan tahu. Kemudian Arab Saudi, India. Kemudian Lebanon. Kemudian Afghanistan, Pakistan. London. New York. Chicago, Washington dan sebagainya. Sebelum kita diketahui oleh orang kampung kita. Kronologinya seperti ini. Bakat yang kita punya adalah modal atau tongkat estafet kita untuk menggait orang lain dari yang jauh ke yang dekat. Karena memang pada dasarnya prinsip ilmu itu memang yang jauh dulu. Artinya kita dikenal orang kan tidak dari kecil, dari besar kan. Dan orang tahu kita olah ahli perbengkelan umpamanya. Kita buka bengkel di Damasraya. Kita orang Padang misalnya buka Damasraya. Nah kita dikenal bahwa di Damasraya kita ahli dalam perbengkelan. Lalu pindah ke Pekanbaru, buka bengkel lagi. Sudah tahu, Pekanbaru pindah ke Palupua, pindah ke Matur, pindah ke Jambi, pindah ke Langgam. Jadi orang tahu yang namanya si A adalah orang bagian aksesoris atau bagian perbengkelan yang top, kan? Nah, setelah orang lain tahu,
Lalu kita menghilang, pulang kampung. Nah, kita dengan kenangan yang bagus kita berikan. Kita tiba di kampung, baru kita buka bengkel. Pada awalnya kita akan dianggap asing bengkel yang kita buat. Biasanya kalau bengkel ban itu biasa tambal bannya pakai api, kemudian pakai itu. Setelah kita nempel ban itu cuma cukup pakai lem, dan kita petuk tokok-tokok 3 kali, 10 kali, jadi cepat gitu kan. Nah, memang intelijenmu bagus gitu kan. Sehingga orang kampung mentertawakan. Ini kalau saya sudah pakai motor saya, mungkin baru jalan, bocor lagi gitu. Jadi, nah itu anggapan orang kampung. Negatif, asing. Sampai populer, kata asing berubah menjadi isang. Artinya berubah menjadi suatu bentuk yang positif. Dengan kata lain, nah orang yang jauh itu akan mencari Anda. Bagaimana si A tadi? Kok nggak dari sini lagi? Nah lalu datang ke kampung, orang yang mencari, dianggap teroris. Nah itu, kenapa dia kaya? Dianggap yang memalsukan uang. Kenapa dia punya ini? Karena dianggap dia merampok. Nah itulah pandangan orang awam yang bodoh. Ya. Seperti itu. Artinya, kalau kita ingin terkenal di dunia, masukkan apa kelebihan kita, masukkan ke dunia YouTube. Masukkan di upload status. Up to date setiap hari, terus. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya, secara berangsur-angsur, mulai dari rasa penasaran orang mencari kita, seperti yang saya rasakan dulu. Setelah rasa penasaran, muncul rasa takut, ya kita ekspresi berbeda-beda gitu, biar sama terus. Setelah rasa takut, muncul rasa kasihan. Setelah itu muncul rasa pengen dekat, muncul rasa sayang, muncul rasa nafsu ketika bertemu dengan saya, dan muncul rasa ingin memiliki, dan muncul rasa ingin selalu bersama. Dan kita juga yang merubah. Makanya kedekatan bukan nafsu, tapi kedekatan adalah silaturahmi. Itu saya tanamkan prinsip seperti itu. Artinya saya menggait yang jauh-jauh dulu gitu. Seperti perputarannya obat nyamuk, berputar dari ujung yang jauh secara ranahnya global sampai nanti ke bagian kecil. Nah maksud saya sedikit saja. Kalau kita membakar obat nyamuk itu langsung dari tempat tunggaknya, atau kita mengembangkan bakat di kampung kita, itu setelah bagian tunggaknya itu habis, lingkarannya itu jatuh. Itu yang jatuh tapai. Artinya, karatau madang di hulu, bebuah bunga balun, marantau bujang dahulu di rumah, bunga balun itu. Sambil mengajar, kita juga belajar. Gitu. Nah, jadi, yang pertama, kita untuk menjadi terkenal harus kenalkan diri dulu, identitas, apa bakat dan profesi, apa yang lebih menonjol, dan ciptakan kreasi baru dan cara pendidikan yang baru kepada orang lain. Dan ingat, tips yang pertama, selalulah Anda membakar obat nyamuk dari ujung, jangan di dekat tangkainya. Nanti setelah habis obat nyamuk bagian tangkai, dia akan jatuh gulungannya. Makanya kegagalan banyak kan orang itu diakibatkan mereka ingin dipopulerkan, tetapi tidak tahu bagaimana untuk menjadi populer. Hanya muncul justice, makanya muncul diskriminasi, makanya muncul disposition, makanya muncul disintegrasi, dan muncul transmit yang tidak tahu diri. Seperti itu sebetulnya. Tips yang pertama untuk
supaya kamu bisa cepat terkenal. Bikin sesuatu yang baru tetapi tidak menyakitkan. Nah, itu yang ilmu yang saya dapat. Yang saya ajarkan kepada kamu semua. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan apa yang ingin kita cita-citakan, maka jangan kamu menjadi orang yang nomor satu, tapi selalulah kamu menjadi orang yang nomor satu. Nah, maksudnya seperti ini. Anda ingin mempunyai harta yang banyak, tapi jangan harapkan harta. Bagaimana? Anda yang pertama sekali harus menguasai ilmu, teknologi, busana, nyanyi, matematika, logika, gravitasi bumi, dan sebagainya, PA, suplemen. Anda gali sedalam-dalamnya, atau hukum Anda gali. Nah, setelah Anda gali, lalu Anda jadi apa? Jadi orang saleh. Biarpun Anda tidak ustadz kan bisa sambil nyanyi kan, atau sambil membuat pakaian tuh buat busana muslim bisa. Atau Anda misalnya seperti ingin hukum bisa. Jadi gampang kalau kita dengan ilmu. Jadi kalau Anda ingin nomor satu, jangan pernah menjadi nomor satu. Artinya kalau kamu ingin kaya, jangan cari uang, tapi cari ilmu. Karena ilmu lah yang akan memagnetisasikan uang itu seperti itu. Yang kedua. Dan terakhir yang ketiga, hablum minallah wa hablum minan nas. Sandaran vertikal kita kepada Allah, don't forget forever. Dan hablum minan nas, solidaritas, sosialisasi, berbagi, silaturahmi. Karena kita adalah makhluk zoon politikon, butuh sama orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Nah, sebagai ada tiga tips sebagai penutup, saya akhiri dengan jika semuanya sudah kamu kuasai, makanya ada khatam Quran, dan setelah membaca auzubillah itu selalu dibaca oleh orang mukmin muslim. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala karunia-Nya. Shadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini muncul lagu ketika kamu sedang memperoleh Tala'al badru alaina, muncul bulan kepada kita min saniyatil wada. Pahami yang itu. Pahami yang tiga belum datang, yang dua.